Unira Malang ya. Kampus Unira Malang. Ya. Prakarsa Khairul Ummah ini kita dasarkan pada ayat Al-Qur'an, yakni surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Ini. Yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang ditampilkan ya, yang dikeluarkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Nah, kemudian itu kita terjemah ya dari ayat itu ya, kita terjemah seperti ini. Jadi untuk tu'minuna billah itu kita jadikan dasar dalam pengembangan peace education. Sehingga peace education bahasa Arabnya kan at-tarbiyat salam ya, at-tarbiyatus salam ya. Kenapa kok tu'minuna billah itu menjadi dasar peace education? Karena kita tidak mungkin bisa membangun perdamaian kalau kita tidak iman, kan itu kan, iman kepada Tuhan, ya, iman kepada Sang Maha Pencipta, itu menjadi dasar. Dan untuk pilar yang pertama ini, peace education dalam membangun Prakarsa Khairul Ummah ini, itu ada 3 pilar yang menopang, yakni satu spirituality, ya, kemudian yang kedua humanity, dan yang ketiga local wisdom. Artinya bahwa peace education itu harus didukung oleh spiritualitas yang bagus, kemudian oleh humanity, kemanusiaan, dan juga local wisdom. Ya. Berikutnya, pilar yang kedua adalah social enterprise, ya, al-muassasah al-istimaiyah. Nah, itu dasarnya ta'muruna bil ma'ruf. Kemudian yang ketiga itu teknologi hijau atau teknologi khadra, green technology. Ya, itu dasarnya tanhauna 'anil munkar. Baik, saya fokus yang ke peace education ini. Generasi Khairul Ummah yang dimaksud itu adalah bahwa Unira itu diharapkan menghasilkan sumber daya manusia atau lulusan yang memiliki kepribadian yang tangguh, berdaya saing tinggi, dan mampu menunjukkan kompetensi sesuai bidangnya, sehingga mampu mengembangkan diri secara mandiri, serta dibekali dengan nilai-nilai jujur, kemudian dapat dipercaya, adil, tolong-menolong, kemudian konsisten, mandiri, cerdas, visioner, dan humanis. Ya, ini idealnya nilai-nilai yang harus menyatu, menginternal dalam diri sosok generasi Khairul Ummah, lulusan yang kita harapkan dari Unira ini. Kemudian, mohon maaf ini kok sinyalnya. Ya. Untuk peace education sendiri atau tarbiyah as-salam, ya, tujuannya adalah mendidik, mendukung, dan menginspirasi semua sivitas akademika dan para stakeholder dalam menghilangkan kekerasan dan mengarsutamakan perdamaian, baik untuk diri dan lingkungannya, dengan kekuatan spiritualitas melalui pendidikan yang berkualitas, yang bisa bersanding dengan kearifan lokal, local wisdom. Ya, ini, makanya ada tiga penyangga, 3 pilar yang menyangga peace education itu. Spiritualitas, kemudian pendidikan yang berkualitas, dan juga local wisdom. Berikutnya, sebagai kerja nyata untuk implementasi peace education di Unira, ini kita sudah menyelenggarakan AMIPEC, ya. AMIPEC itu Annual Malang International Peace Conference. Itu sudah 3 kali kita selenggarakan sebelum era pandemi, ya, dengan menghadirkan para tokoh-tokoh nasional dan internasional, ya. Kemudian yang kedua ada ISIP, International Seminar on Islamic Education and Peace, ya. Ini kita kerjasama dengan UTM Malaysia, ya. Ini sudah yang kedua. ISIP yang pertama itu 2021 kemarin, itu dibuka langsung oleh Pak Menak, dan beliau menyampaikan, menegaskan terkait dengan pentingnya moderasi beragama dan menyambut baik pengembangan ISIP di Unira ini.
di ISIP yang 2022 kemarin kita laksanakan di bulan Desember. Yang hadir adalah salah satunya Kiai Yahya Khalil Stakuf. Beliau Ketua Umum PBNU saat ini juga sama. Beliau menegaskan pentingnya moderasi beragama. Pembicara lain ada Prof. Greg Barton dari Australia, ada Barbara Lawler, ya aktivis Peace Education dari Australia. Kemudian ada Habib Mirsin, aktivis Peace Education dari Yogyakarta, ya. Dan juga banyak pembicara yang lain, ya. Ada dari Filipina, ada dari Libya, ada dari Malaysia sendiri, dari UTM, ya begitu. Dan juga kita wujudkan dalam bentuk perkuliahan, sehingga ada mata kuliah khusus terkait dengan Peace Education. Kalau untuk S1 ada teori Peace Education, kemudian yang untuk S2 ada studi Peace Education. Tentu tema-tema yang dibahas itu bisa terkait dengan HAM dan Peace Education, kemudian moderasi beragama itu sendiri, kemudian multikultural dan Peace Education, kemudian implementasi Peace Education dalam pembelajaran PAI, ya, pendidikan agama Islam, baik di sekolah sekolah umum maupun sekolah madrasah. Ya. Baik, saya kira itu sedikit yang saya bisa sampaikan terkait dengan bagaimana Peace Education dalam konteks Indonesia, khususnya konteks yang lebih kecil, yakni di kampus, di perguruan tinggi, begitu ya. Karena kalau dalam konteks yang lebih besar, konteks Indonesia, saya kira sudah banyak dibahas di mana-mana, begitu ya. Nah, ini. Nanti mudah-mudahan bisa bisa kita perjalan melalui musyawarah, diskusi bersama begitu. Terima kasih Bu Novi, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Saifuddin. Ini lengkap sekali ya tadi pemaparannya. Jadi diperlukan untuk mengubah cara pandang kepada anak-anak muda hingga orang dewasa untuk mencegah konflik dan kekerasan dengan cara yang damai. Salah satunya tadi 9 karakter Khairul Ummah. Jujur, dipercaya, adil, tolong-menolong, konsisten, mandiri, cerdas, visioner, dan humanis. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengundang tokoh rohaniawan untuk berbagi, memaparkan tema malam hari ini. Saya akan menyapa dari tokoh Hindu, ada Bapak Nyoman Sutantra. Selamat malam Pak Nyoman. Om Swastiastu. Selamat malam Mbak Novi. Kedengaran suara saya? Baik, jelas Pak Nyoman. Ya Mbak Novi. Langsung saya gitu, langsung. Monggo, silakan langsung saja. Ya, terima kasih Mbak Novi. Terima kasih Pak Saifuddin. Pencerahannya luar biasa. Sangat cocok sekali kalau kita melakukan pendidikan dengan peace education. Sekarang pendidikan sekarang itu sudah sangat terkenal. Tujuan pendidikan itu secara internasional sudah banyak diterapkan dan bahkan patut diterapkan di Indonesia. Learn, katanya, ini pendidikan itu learn to live together. Jadi kita belajar dan dididik kita untuk bisa hidup bersama, to live together, peace and harmony. Jadi damai dan harmonis in diversity, dalam keberbedaan kita. Apalagi kita di Indonesia itu berbedanya, kebinekaan kita multidimensi. Berarti kita diajarkan sebetulnya, tadi diajarkan bagaimana kita bisa moderasi dalam beragama, karena kita berbeda dalam beragama. Dan juga toleransi dalam beragama. Justru di Indonesia mulai dari kecil patut diajarkan
live together, peace in harmony in diversity. Dan kita paham betul bahwa budaya kita begitu banyaknya berbeda kita budayanya. Bagaimana kita bisa menjaga nilai-nilai luhur budaya kita yang lama-kelamaan akan terkikis. Maka ini justru kita harus bisa menjaga pendidikan itu, harus bisa menjaga nilai-nilai luhur budaya kita. Budaya Nusantara yang bineka ini. Dan juga menjaga, melestarikan nilai-nilai keindahan dan keluhuran dari seni yang kita miliki. Seni Nusantara ini luar biasa. Dan kemudian juga bagaimana kita menjaga, melestarikan nilai-nilai luhur dari kearifan lokal kita. Nah, itu adalah kita bagaimana pendidikan kita membangun karakter. Kalau kita lihat di lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi pendidikan itulah yang membangun jiwa. Memberikan jiwa, jiwa artinya memberikan ilmu itu, kalau di Hindu dikatakan ilmu itu dua. Ada ilmu spiritual atau ilmu niskala dan ilmu material. Atau dikatakan kalau di Hindu kata parawidya dan aparawidya. Ini akan mengisi otak kanan dan otak kiri kita. Supaya kita bisa hidup rukun, damai, dan harmonis in diversity. Di sini disadarkan, kalau di Hindu disadari bahwa manusia itu terdiri dari unsur utama, itu budi, atau hati nurani, hati. Kemudian manah pikiran, itu mana atau pikiran. Hamkara, ego, jadi tiga. Budi, manah, hamkara, dan panca budindriya. Atau indria-indria, 5 indria sebagai sensorik, mata kita, hidung kita, telinga kita gitu. Kemudian juga indria yang motorik atau indria yang membuat laku kita. Itu kita kendalikan. Jadi ada 10 dan 13 itu kita harus kendalikan. Jadi pikiran kita kendali. Jadi pendidikan itu adalah mengendalikan itu. Jagalah hatimu. Jadi pendidikan mengatakan jagalah hatimu. Jadi jaga kesucian hatimu. Karena dengan kesucian hati akan keluar pikiran yang arif dan bijaksana. Jaga pikiran yang arif dan bijaksana. Karena itu akan berbuah perkataan yang santun dan menyejukkan. Jagalah perkataan santun menyejukkan karena itu akan berbuah laku. Jadi laku perbuatanmu yang baik dan mensejahterakan. Nah, ini yang sangat penting. Bagaimana kita mendidik itu? Bisa nggak kita mendidik hati, mendidik pikiran, mengendalikan ego kita? Sehingga orang katakan SQ, EQ, dan IQ gitu. Dan bahkan juga kita melatih mendidik supaya dia kecerdasan budaya dan sosial budaya kita. Sekarang kita kan tidak menjaga kelestarian budaya, padahal budaya kita mempunyai nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luar biasa. Saya sangat terkesan, bukan di Indonesia saja. Waktu berkunjung ke Finland, di Finland negara kecil, mungkin penduduknya cuma 3,5 juta, pendidikannya dia yang diutamakan adalah kejujuran. Yang kedua baru kepintaran. Alasannya luar biasa, sangat menarik sekali alasannya. Kalau sudah kita mencetak orang jujur, kita tidak perlu hukum yang banyak. Jadi karena orang jujur membuat undang-undang, membuat hukum itu orang jujur. Dan juga melaksanakan undang-undang dan hukum itu orang jujur. Kita tidak perlu curiga kepada apa saja karena sudah kita cetak kejujuran. Pasti tidak ada korupsi, kita tidak bingung untuk membuat hukum yang begitu ruwet karena orang itu jujur. Baru kecerdasan, itu luar biasa. Makanya dia Finland itu mungkin salah satu negara yang paling aman, paling sejuk atau paling pikirannya paling tidak terganggu. Begitu juga New Zealand. New Zealand yang diutamakan karakter, baru kecerdasan. Dan teknologi yang diutamakan adalah berbasis kepada
kekayaan alamnya. Jadi teknologi berbasis kepada kekayaan. Karena di New Zealand itu yang ada penduduknya 3,5 juta, sapinya 30 juta, biri-birinya 100 juta. Jadi dia perlu punya teknologi tentang biri-biri, teknologi tentang sapi dan kiwi, gitu. Teknologi itu saja dia punya. Tidak perlu punya teknologi lain lagi, tapi dia harus punya teknologi sapi dan biri-biri melebihi dunia yang lain. Teknologi kiwi melebihi yang lain. Dengan itu mereka sejahtera. Dan kita banyak sekali mempunyai gitu. Tapi tidak kita mempunyai apel, tapi beli apel Australia. Kita punya durian, beri durian Hongkong gitu. Padahal durian kita harus kita kembangkan gitu. Bagaimana teknologi ini pendidikan untuk membuat bahwa apa yang kita miliki itu yang sudah dikaruniai Tuhan untuk kehidupan kita. Ya, bagus Pak Jokowi itu tidak mengekspor timah, buat dulu di sini sampai added value-nya optimum. Itu yang diberikan, itu yang pendidikan kita harus sampai itu. Jadi pendidikan material kita, ilmu material dan ilmu spiritual kita menghasilkan karakter yang luhur, dan ilmu material kita membuat mencapai teknologi yang luar biasa, memberikan added value yang utama gitu. Ini yang sangat penting pendidikan kita. Dari kecil patut Pak Kiai gitu, mungkin dari kecil patut kita ajarkan gitu. Dia learn to live together, peace and harmony in diversity. Bukan hanya di perguruan tinggi, dari kecil dia sadar bahwa kita berbeda dalam agama, berbeda dalam budaya, tapi harus kita hidup peace and harmony in diversity. Ini yang sangat penting. Mungkin itu Pak Kiai dan Mbak Novi. Terima kasih. Salam semua saudara, Mbak Novi. Oke, terima kasih Pak Nyoman Sutantra. Jadi memang kita seharusnya harus menjaga hati, menjaga kesucian hati ya. Dan dimulai dari memberikan pendidikan kepada anak-anak kita tentang kejujuran mulai dini. Terima kasih Bapak Nyoman Sutantra untuk pemaparannya. Baik, selanjutnya saya akan menyapa dari tokoh Buddha. Oh, Bapak dari tokoh Katolik ada Bapak Yusi Kwensi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan Pak Yusi. Mungkin ya, terima kasih Mbak Novi. Baik. Banyak terima kasih Kiai Saifuddin. Dan memang kita terima kasih untuk Prakarsa Khaira Ummah. Karena kurang lebih sama di Katolik. Kami ada yang pertama budi pekerti, yang kedua pendidikan agama Katolik sendiri, dan yang ketiga tentang kearifan lokal. Memang kalau kita melihat dari keindonesiaan kita, ada hambatan-hambatan di dalam menuju perdamaian. Ada keragaman etnis, ada perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, kaya dan miskin, dan juga ada perbedaan kelompok. Tetapi di sisi lain juga, kita ada jalan menuju perdamaian tersebut. Yang pertama, memahami keragaman. Yang kedua, memahami konflik. Yang ketiga, menolak kekerasan. Yang keempat, mengakui kesalahan. Dan yang kelima, memberi maaf. Apa yang disampaikan oleh Prof. Nyoman tadi, bahwa memang kita juga dari Katolik, itu pendidikan tentang perdamaian ini sejak dari kecil. Sejak dari TK sampai ke jenjang yang tertinggi. Di sisi lain, moderasi beragama yang juga sampai saat ini kita dengungkan, dan kami juga dari Katolik telah memaparkan di hadapan Menteri Agama sendiri bahwa moderasi beragama itu adalah merayakan perbedaan. Demikian Mbak Novi dan Pak Kiai Saifuddin. Banyak terima kasih. Terima kasih Pak Yusi Kwensi untuk pemaparannya dalam malam hari ini. Baik,
Mungkin dari Bapak Saifuddin ada tanggapan dari pemaparan Pak Nyoman Sutantre dan Pak Yusi, monggo. Nggih, terima kasih. Untuk Pak Nyoman dulu, Profesor Nyoman nggih. Jadi begini, karena mengapa kami fokusnya di perguruan tinggi, karena kebetulan ini kan kita mendidik calon-calon guru. Nah, dan juga yang OS2 itu adalah guru-guru yang aktif begitu. Sehingga misi kami untuk Peace Education ini untuk menjadikan pendidikan perdamaian sebagai mainstreaming itu tidak hanya di perguruan tinggi, tapi betul-betul sampai dari bawah ya. Jadi anak usia dini, karena banyak guru-guru yang dari TK, dari PAUD itu juga studi di kami ya. Guru-guru MI, BGMI, BGSD juga studi di kami ya. Nah, itu maka bisa juga kita mainstreamingkan ya. Kita harus utamakan. Sehingga harapannya dengan guru-guru maupun calon guru ini kita bekali dengan Peace Education dan kita belajarkan bagaimana membelajarkan Peace Education, bagaimana menginjeksikan Peace Education dalam pembelajaran di sekolah. Karena memang seperti yang kita ketahui di sekolah itu mata pelajaran sudah baku ya, sudah baku. Jadi tidak mungkin memasukkan satu mata pelajaran khusus berbunyi pendidikan perdamaian. Kayaknya tidak mungkin gitu ya. Maka yang mungkin itu kan adalah menginjeksikan ya, memasukkan nilai-nilai Peace Education, pengetahuan Peace Education dan juga skill Peace Education dalam mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing guru maupun calon guru yang sedang studi di perguruan tinggi kami ini ya, yang sedang studi di perguruan tinggi kami ini. Sehingga nanti harapan kami semua lini ya, semua tingkatan itu semuanya sama-sama bareng-bareng bisa hidup bersama dalam perbedaan ya. Beda apa saja ya, beda agama, beda etnis, beda suku, beda budaya dan semuanya ya. Termasuk mohon maaf kadang juga yang agak keras itu kan beda pilihan partai kan itu kan. Itu kan juga cukup ini juga kan itu kan. Ini juga kita pahamkan juga ya, gitu ya. Nah ini. Makanya dalam Peace Education itu kita sisipkan demokrasi kaitannya dengan Peace Education seperti apa begitu gitu ya. Karena itu juga riskan ya, riskan terhadap konflik begitu gitu ya. Ya gini. Itu tambahan sedikit Bu Novi. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Untuk selanjutnya saya akan menyapa tokoh rohaniawan dari Buddha. Ada Bapak Manggala Wirya Tantra. Selamat malam, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Silakan, jika ingin Ya, tadi sore saya dijapri oleh Bante, ya, kemudian untuk memberikan tanggapan terkait dengan topik yang tentunya sangat menarik pada malam hari ini. Izinkan saya menyapa para senior saya. Pertama tadi Bapak Dekan yang sangat luar biasa memberikan insight atau wawasan kepada kita semua terkait dengan Peace Education. Kemudian Bapak Nyoman dan Pak Yusi tadi yang saling melengkapi. Saya juga berlatar belakang seperti Pak Saifuddin ya, di akademisi di kampus begitu, sebagai seorang pengajar juga. Ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan terkait dengan Peace Education. Yang saya catat sebagai basic ya, sebagai dasar asumsi atau basic assumption, Peace Education itu ada 3. Yang pertama adalah conflict resolution atau yang disebut sebagai resolusi konflik, yang bertujuan untuk memiliki satu kekuatan bagi seseorang yang pernah konflik untuk melakukan resolusi.
Ini sangat penting sekali. Karena ada sekali atau ada beberapa kasus yang ketika kita sudah berkonflik, kemudian putus hubungan, tidak membuat resolusi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah violence prevention. Jadi untuk mencegah atau menghindari konflik itu juga perlu cara atau perlu pendidikan tersendiri. Dan yang ketiga adalah promoting non-violence atau mempromosikan anti kekerasan. Seperti halnya seorang tokoh yang kita kenal yaitu Mahatma Gandhi. Mana-mana beliau selalu menyampaikan, mewartakan tentang betapa pentingnya ahimsa, betapa pentingnya anti kekerasan yang bisa menjaga perdamaian dunia. Ada beberapa pertanyaan mendasar yang kemudian harus kita sampaikan ketika kita berbicara soal peace education. Ketika orang bertanya-tanya, sebenarnya mengapa kita harus berdamai? Mengapa kita perlu berdamai? Mengapa kita tidak perlu bermusuhan? Dan mengapa kita perlu mengakhiri semua konflik? Tidak hanya itu, kita lebih dalam lagi. Mengapa kita perlu mencegah terjadinya konflik? Dan mengapa kita perlu terus mempromosikan, mensosialisasikan anti kekerasan, anti konflik di mana-mana. Saya rasa ini menarik, sebuah tema yang kemudian hari ini kita bincangkan. Bahwa saya yakin semua dari kita, setiap dari kita tidak ada satupun yang suka dengan konflik. Sehingga konflik itu, kalau menurut kacamata para filsuf, mereka itu betul-betul menghindari konflik. Tidak mau ribut, ya, ingin hawanya adem ayem, ya. Kemudian kita tahu bahwa pendidikan perdamaian itu tidak cukup hanya pada pendidikan formal saja. Peran serta tokoh masyarakat, kemudian lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya, itu juga menjadi sentral. Orang Jepang mengatakan bahwa mendidik seseorang itu tidak cukup 1-2 guru, tetapi satu kampung. Sebagai contoh kecil saja, ketika di penyeberangan jalan, kita selalu segan melihat orang-orang Jepang mau menyeberang jalan. Mereka selalu memberikan ucapan terima kasih dengan menundukkan kepala, gitu ya. Dan mereka selalu tertib lalu lintas. Karena tetangga, orang-orang di sekitar mereka juga menunjukkan ketertiban yang sama. Kalau kita misalkan tokoh agama, tokoh masyarakat kita juga menunjukkan kesejukan antar satu dan yang lain, saya rasa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat mudah dibentuk. Mereka hanya butuh referensi, contoh untuk menguatkan itu. Kemudian ada satu kekhasan Indonesia yang saya rasa ini menjadi kekayaan kita dalam membangun peace education atau pendidikan perdamaian. Nilai-nilai luhur yang bisa kita ambil dari para leluhur kita. Bagaimana cara membangun perdamaian, yaitu dengan rasa tepo seliro. Itu asli khas Indonesia, yang bagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan bahwa tepo seliro itu adalah bagaimana kita bisa menjaga perasaan. Perasaan itu sesuatu yang sangat halus. Bagaimana kita berpikir bahwa jangan sampai sahabat kita, tetangga kita, atau orang lain itu merasa tersinggung, merasa tersakiti. Jadi sampai kita menempatkan diri itu seperti apa dipikirkan oleh orang-orang terdahulu. Sekarang banyak orang yang egois, memikirkan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, gitu ya. Sehingga nggak mikir orang lain perasaannya gimana. Akhirnya terjadi apa? Terjadi konflik. Konflik tidak hanya konflik horizontal saja, bahkan konflik kepentingan struktural ya di negara kita.
saya ingin menambahkan satu ajaran dalam agama Buddha. Dalam Tripitaka itu ada tiga bagian. Yang pertama ada Sutta Pitaka, berisi tentang khotbah-khotbah Sang Buddha. Kemudian yang kedua Vinaya Pitaka, tentang aturan kehidupan, peraturan. Dan yang ketiga adalah Abhidhamma, atau filsafat kebahagiaan. Dalam sutta, khususnya di Sarya Dhamma Sutta, di bagian Anguttara Nikaya, ada 5 cara yang dianjurkan oleh Buddha kepada para siswanya untuk menjaga perdamaian. Yang pertama adalah berbuat berdasarkan cinta kasih, di depan maupun di belakang orang lain. Yang kedua, berucap berdasarkan cinta kasih di depan maupun di belakang orang lain. Dan yang ketiga, berpikiran berdasarkan cinta kasih, itu di depan maupun di belakang orang lain. Yang keempat, mau berbagi kepada orang lain. Yang kelima, menjaga moral, pas dia sendirian maupun juga di depan umum. Dan yang keenam adalah berpandangan atau berpikiran benar, baik sendiri maupun bersama-sama. Kalau keenam cara ini dalam kehidupan sehari-hari diterapkan, maka saya rasa tidak ada lagi konflik-konflik. Ya, termasuk juga kalau kita lihat konflik di Indonesia itu bisa ada itu karena ada 2 hal. Yang pertama adalah diwariskan, yang kedua adalah diimpor. Misalkan orang-orang tua yang kemudian mereka udah bermasalah, punya masalah dengan level mereka pada saat itu. Namun demikian, dalam organisasi, kemudian dalam instansi apapun, itu seringkali bawahan-bawahan itu juga diwarisi konflik-konflik yang sebenarnya tidak perlu. Nah, saya rasa generasi kita harus memotong itu. Kita perlu menolak warisan-warisan konflik yang ada. Dan yang kedua adalah impor konflik. Misalkan ada konflik luar negeri, ya kan? Kemudian demonya itu tidak di sana, tetapi justru di Indonesia demo sampai berhari-hari meminta keadilan. Padahal saya rasa itu tidak membawa dampak yang signifikan. Maka yang betul adalah kita perlu memitigasi konflik. Sehingga kalau ada konflik, segera kita mitigasi, ya kan, meminimalisir resikonya dan mencari solusi perdamaian bersama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan yang sangat terhormat dan penting ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Manggala Wirya Tantra untuk pemaparannya. Mungkin Bapak Saifuddin mau menanggapi tanggapan dari Bapak. Tapi tahan dulu ya Pak Saifuddin ya. Sebentar lagi agar agak rileks kita mendengarkan lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan.
jalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi, bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan Mari bersatu, mari bersama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Baik, itu tadi yang telah kita dengarkan lagu Mars IMB. Membuat kita semakin semangat lagi ya dalam diskusi malam hari ini. Baik, untuk para partisipan, mungkin jika ingin ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand atau bisa di kolom chat. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengisi e-sertifikat. Dan nanti materi dari Bapak Saifuddin nanti bisa juga di-share nanti sekalian e-sertifikatnya. Baik. Sebentar, ini ada Pak Putut Bayu ya yang raise hand. Sebentar ya Pak ya, tahan dulu ya. Nanti akan kita panggil. Baik. Bapak Saifuddin mungkin ingin menanggapi dari tokoh rohaniawan kita, Pak Manggala Wirya Tantra. Sedikit saja Bu Novi. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Manggala Wirya bahwa konflik itu diimpor. Nah, ini menarik sekali bagi saya ini. Ini saya teringat dengan pernyataan dari Gusmus ya.
Gus Mus itu menyatakan bahwa ini saya hanya di Islam saja yang saya lihat gitu ya. Jadi Gus Mus menyampaikan bahwa Islam di Indonesia itu ada Islam yang asli, Islam orang Islam yang ada di Indonesia, dan ada yang mohon maaf ini saya lupa pernyataan dari Gus Mus itu begini. NU itu adalah orang Jawa yang beragama Islam. Nah, gitu ya. Artinya bahwa orang Indonesia yang beragama Islam. Ya. Jadi betul-betul cinta kepada tanah airnya, sehingga tidak akan mungkin orang NU itu membawa-bawa konflik di luar, kemudian dibesar-besarkan di Indonesia, kemudian dibuat rusuh di Indonesia, enggak begitu gitu ya. Karena saking cintanya pada Indonesia. Dan itu terbukti bahwa NU itu sampai detik hari ini adalah pemersatu gitu ya, pemersatu dari seluruh yang ada di seluruh lini di Indonesia ini gitu ya. Kita ingat sejarah dulu ketika proses pembentukan atau perumusan Pancasila itu, ini kan ada diskusi yang cukup sengit ya untuk merumuskan sila ke-1 itu gitu ya. Nah, ini jembatannya di NU gitu ya, di NU. Nah, ini karena memang NU itu orang Indonesia yang beragama Islam gitu ya. Ini mohon maaf, saya bukan menyudutkan yang lain, enggak, bukan. Ini hanya mengutip pernyataan dari Gus Mus begitu gitu ya. Ini tadi sekaligus komentari pernyataan dari Pak Manggala Wirya Tantara ini, bahwa ada konflik yang sengaja diimpor ke Indonesia begitu ya, sehingga semakin panas di Indonesia kan begitu kan. Padahal sesungguhnya kita kan bisa hidup berdampingan gitu ya. Seandainya konflik tidak dibawa-bawa kan gitu loh. Ya, ini. Sedikit itu aja Bu Novi, juga Pak Manggala. Monggo. Terima kasih Pak Saifuddin untuk tanggapannya. Selanjutnya saya akan menyapa tokoh rohaniawan dari Konghucu, ada Bapak W.S. Yunarto. Selamat malam. Selamat malam Bu Novi. Salam kebajikan Pak Yunarto. Detik Tongjen Cien Juwita malam-malam. Mohon maaf saya matikan kamera ya karena sinyalnya kurang bagus. Oh, iya. Monggo silakan Pak Yunarto untuk tanggapan dari pemaparannya. Baik, terima kasih. Komentari Pak Saifuddin, Pak Yai. Kami dari agama Konghucu memang secara khusus benar apa yang dikatakan Pak Yai bahwa Gus Dur adalah seorang tokoh kemanusiaan bagi kami khususnya Konghucu. Itu terbukti dari mana? Dari bahwa perjuangan kita selama di beberapa puluh tahun baru terwujud dan disahkan oleh pemerintah negara kita Indonesia bahwa agama Konghucu menjadi salah satu agama di tanah air kita Indonesia. Dan secara khusus bahwa kami umat Konghucu sangat berterima kasih atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Gus Dur selama menjadi presiden. Menanggapi masalah tentang konflik, bahwa di dalam agama kita diyakini bahwa di dalam diri kita masing-masing yang kita imani bahwa kita sejak lahir mempunyai sifat-sifat cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, bijaksana, dan dapat dipercaya. Nah, sifat-sifat itu harus kita kembangkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, bersosialisasi, maupun dalam toleransi keagamaan kita. Dan itu dapat kita lakukan denganlah kita banyak-banyak belajar.
pandai-pandai bertanya. Serta juga kita harus hati-hati untuk memikirkan segala sesuatunya. Dan tak lupa harus jelas. Jelas-jelas kita bisa menguraikan segala permasalahan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita harus sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Itu aja Bu Novi, sedikit tanggapan dari kami, Agama Konghucu. Terima kasih, selamat malam, salam semua saudara. Baik, terima kasih Pak Junarto. Memang dalam mengimplementasikan peace education ini kita harus sungguh-sungguh dalam menjalankannya. Baik. Saya akan menyapa, ini sudah hadir dari tokoh rohaniwan Islam. Ada Bapak Kiai Haji Muhammad Taman Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Nizam, selamat malam. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, monggo silakan Gus Nizam memberikan pemaparan. Ya, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Konsep Islam dalam mendidik manusia dari dulu sesungguhnya itu sudah jelas ada pada sifat wajibnya para rasul, yaitu 4. Pertama, siddiq. Kedua, fatonah. Ketiga, amanah. Keempat, tabligh. Ada yang urutannya itu siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Jadi semua ulama sepakat sifat wajib para rasul yang 4 itu, yang pertama adalah sifat siddiq. Siddiq artinya sangat benar ucapannya, kemudian berpikirnya, berhatinya atau berasanya, berkeyakinannya, berprinsipnya, bersikapnya, semuanya tingkat sangat benar atau benar yang paling benar. Karena benar ada tingkat-tingkat, benar ada benar sekali, ada benar 2, 3, 4 kali, ada benar sangat benar, kemudian ada terbenar. Siddiq itu terbenar, benar yang tertinggi. Benar yang tertinggi itu kalau bahasa Jawa, Jawa Tengah itu bener. Akeh wong bener ning longko kang bener. Utawa didik wong bener, longko wong bener. Bener itu bener-bener. Kalau sudah tingkat bener, ini tidak menyalahi hukum apapun, hukum adat, hukum lingkungan, hukum negara, hukum agama, sudah barang tentu tidak akan menyalahi semua hukum, baik tingkat terendah maupun tingkat tertinggi. Dan pengakuan benarnya dalam ucapan, perbuatan, kebiasaan sehari-hari,
keyakinan, dan seterusnya itu saksinya adalah orang-orang terdekat. Istrinya, kedua orang tuanya, istrinya, anak-anaknya, dulur tonggo konco, dan masyarakat sekitarnya. Lain lagi kalau dari musuh-musuh yang tidak ada dasar memusuhi. Seperti kalau Nabi kita dimusuhi Pak D-nya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka itu memusuhinya bukan karena apa-apa, ya karena kebakaran jenggot atau merasa ketokohannya terusik atau bagaimana. Karena sebelum Nabi menyebarkan wahyu, yaitu menjelaskan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, semua Abu Lahab, Abu Jahal baik sama Nabi kita. Tapi begitu usia 40 tahun kemudian diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kalimat tauhid la ilaha illallah, mendadak benci, bahkan memusuhi hingga sampai ingin membunuh. Itu tidak ada alasan selain itu. Karena ditinjau dari berbagai sisi, tidak ada salah, tidak ada buruknya Muhammad. Bahkan di usia 35 tahun dijuluki oleh tokoh-tokoh Quraisy Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Ketika para tokoh Quraisy berebut pengaruh, ingin menempelkan Hajar Aswad di Ka'bah, kemudian ada salah satu di antara mereka itu yang mengusulkan, sudah bagaimana kalau kita putuskan nanti siapa yang memasuki area Ka'bah ini. Kemudian tidak lama Muhammad muda masuk. Telah disepakati siapapun nanti yang masuk, mari kita mintai pendapat bagaimana pendapatnya soal menempatkan Hajar Aswad yang lepas dari Ka'bah waktu itu. Kemudian dengan sangat bijak, Muhammad yang masih muda waktu itu mengajak para tokoh untuk mari kita kembalikan ke tempat asalnya dengan kita angkat bersama-sama dengan kain. Nah, itu ide cemerlang yang menjadikan semua tokoh waktu itu salut dan menghormati Muhammad, kemudian memuji-muji dan seterusnya. Nah, perkara menerapkan konsep itu masing-masing tokoh saya yakin pasti mencoba, uji coba demi uji coba terus dilakukan, khususnya para sufi, terus berpikir bagaimana konsep yang sesungguhnya sudah final, ialah mengacu kepada sifat wajibnya para rasul tadi untuk mendidik manusia menjadi sempurna kemanusiaannya, insan kamil, hendaknya dimulai dari pendidikan karakter mulia, yaitu sodik. Sodik itu orang yang benar, ucapan dengan perbuatannya selaras, pola pikir dengan keyakinannya sejalan, sikap dengan perilaku sehari-hari itu semuanya selaras dengan ucapannya. Seperti ini masing-masing kita pastilah punya
punya cara masing-masing yang tentu perlu diuji cobakan berulang-ulang untuk kemudian dipasarkan atau diseminarkan dan lain sebagainya. Di tasawuf pun juga yang dibangun pertama kali ya membangun sifat atau membangun karakter mulia, terutama ya kejujuran sebagaimana yang disampaikan Prof. Nyoman tadi. Kejujuran itu sifat sidq. Kalau jujur yang tingkat tinggi itu siddiq, jujur banget. Dengan karakter jujur dimiliki, ya sifat-sifat mulia yang lain akan mudah dimiliki dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita semakin hari semakin lebih baik dari segala sisinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Nizam untuk pemaparannya. Oke, tadi dari statementnya Gus Nizam tadi akeh wong bener, sapi longko wong kang bener. Dan konsep pendidikan dalam Islam yang sudah dan ada sidik, fatonah, aman, dan tablik. Kita akan menyapa para partisipan yang tadi ingin bertanya. Ada Bapak Putut Bayu Seno. Selamat malam Pak Putut. Selamat malam Bu Novi. Ya, baik. Bapak ingin bertanya kepada narasumber atau tokoh rohaniawan kita? Ya, mungkin bisa dijawab sama narasumber dan tokoh rohaniawan yang lain juga. Baik, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang menarik pembahasan malam ini, dan maaf sebelumnya kenalkan, saya Putut Bayu Seno. Saya baru kali pertama ikut forum IMP ini. Kebetulan tadi siang lagi ngecek Instagram, ternyata ada Instagramnya IMP. Dan kebetulan malam ini ada jadwal diskusi, ya saya ikuti seperti itu. Menarik pembahasan malam ini terkait masalah peace education. Ya, mungkin dari tadi pemahaman saya tentang peace education ini lebih kepada bagaimana menciptakan fundamental atau masih pada tahap pra. Karena bagaimana tadi itu kita berusaha menjawab keterbutuhan generasi saat ini untuk dipersiapkan secara fundamental peace education ya, sehingga nanti akan berdampak ke masa depan seperti itu. Tapi di sini mungkin saya ingin bertanya lebih ke fase selanjutnya. Kebetulan juga saya dalam profesi sebagai advokat juga dan belum berumur lebih dari 30 tahun juga, sedang panas-panasnya dalam fase ini gitu. Jadi setelah fase edukasi itu menurut saya akan ada pada tahap fase praktis. Itu pasca dari fase pendidikan itu tadi. Di mana pada fase praktis ini saya merasakan sangat banyak faktor yang pada akhirnya akan menyebabkan atau mempengaruhi tindakan-tindakan kita atau generasi saya saat ini dalam berbuat atau berlaku. Dan pada akhirnya faktor itu bermuara menurut saya pada kepentingan-kepentingan. Ada kepentingan kecil dan kepentingan besar. Kadang-kadang kepentingan kecil ini yang pada akhirnya menjadi faktor besar, mempengaruhi dari tindakan yang dilakukan dalam dunia praktis ini. Baik itu kita berbicara terkait masalah peace ini tadi ya, mungkin pada akhirnya karena faktor kecil, karena
karena kepentingan kecil tadi maka berbuat sesuatu yang mencederai nilai-nilai luhur dari kata peace ini tadi. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ada kepentingan besar yang harusnya kita jadikan patokan untuk bagaimana kedamaian ini bisa diciptakan. Ya mungkin kita bisa lihat dari baik seperti kata tokoh agama dari Buddha tadi, bagaimana bahwa kepentingan-kepentingan ini yang menjadi akar penyebabnya konflik. Baik itu mungkin kita bisa bicara terkait masalah konflik politik yang berdampak kepada masyarakat, konflik pada media massa yang pada akhirnya berdampak pada informasi yang masuk ke masyarakat. Nah, sehingga sebenarnya menurut saya kata perdamaian ini menjadi ternyata kepentingan kecil ini yang menjadi faktor besar dalam pengaruh kepentingan. Nah, saya ingin meminta pandangan dari mungkin narasumber termasuk tokoh-tokoh agama lainnya, bagaimana kita dapat menjadikan kepentingan perdamaian ini menjadi dasar yang paling besar untuk kita mengambil sikap. Karena menurut saya mungkin kalau ketika kita berbicara peace education ini pada fase pra atau pada fase persiapan suatu generasi untuk tumbuh mungkin oke. Tapi pada saat ini kan kita juga menghadapi situasi yang saat ini yang perlu dikondisikan dalam situasi yang damai juga. Tapi ternyata banyak kepentingan-kepentingan kecil atau sesaat yang menjadi faktor penentu bahkan dari terwujudnya suatu kondisi gitu loh. Nah, bagaimana pandangan dari narasumber dan tokoh agama lainnya mungkin untuk kita bisa menjadikan sudut pandang perdamaian ini menjadi dasar langkah kita dalam berbuat sesuatu dalam situasi saat ini seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu Novi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Putut Bayu Seno. Langsung saja ya, saya inikan ke Bapak Saifuddin sebagai narasumber. Monggo silakan dijawab. Ya, baik. Terima kasih. Perdamaian sebagai sebuah nilai universal, karena memang perdamaian itu adanya tidak hanya pada agama tertentu, ya. Semua agama seperti yang saya sampaikan oleh para tokoh agama itu semuanya mengedepankan perdamaian, semuanya mengusung perdamaian. Karena itu saya kira semuanya sepakat bahwa perdamaian adalah sebuah nilai universal. Memang sebagai sebuah nilai universal, sebagai sebuah nilai, itu memang tantangannya ketika dihadapkan dengan kepentingan, ya, yang itu bisa jadi kepentingan ini bisa jadi mengalahkan nilai-nilai universal ini, bisa jadi. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan di awal itu bahwa kerangka kerja dari peace education itu mencakup 3 hal. Satu, knowledge-nya, kemudian yang kedua, skill-nya, kemudian yang ketiga, values-nya, dan juga attitudes. Sehingga 3 hal ini harus diperkuat, ya. Jadi bagaimana knowledge, pengetahuan kita terkait dengan peace education betul-betul mendalam, ya. Dari sisi agama manapun, ya, itu semuanya betul-betul mendalam, sehingga itu menjadi satu value, satu nilai yang mengkarakter, yang itu ketika seandainya dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan sesaat, ini yang dipilih bukan kepentingannya, tapi nilai itu yang harus diperjuangkan. Karena memang memperjuangkan satu nilai itu pasti ada pengorbanan, kan begitu gitu ya. Nah, tidak ada kita memperjuangkan satu nilai tanpa pengorbanan, tidak mungkin, kan begitu gitu ya. Nah, sehingga mana yang dikorbankan? Ya kepentingannya itu demi satu nilai universal tadi itu. Nah, gitu ya. Maka 3 kerangka kerja itu, yakni knowledge-nya itu, kemudian values-nya, skill-nya, dan juga attitude harus betul-betul menyatu dalam setiap individu. Ya, insya Allah dengan begitu dalam kondisi apapun kita akan tetap mengutamakan perdamaiannya itu, bukan bukan kepentingan sesaatnya. Nah, saya kira begitu tanggapan sedikit dari saya, Bu Novi, untuk Pak Putut.
Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Saifuddin. Untuk tokoh rohaniawan mungkin dari Bapak Sutantra bisa menanggapi pertanyaan dari Mas Putut. Pak Nyoman, selamat malam. Masih di tempat? Baik, saya akan beralih ke tokoh rohaniawan yang lain, mungkin dari tokoh rohaniawan Buddha, Bapak Manggala Wirya Tantra bisa menanggapi pertanyaan dari Mas Putut Bayu. Bapak Manggala Wirya Tantra. Mungkin yang sudah siap ini ada Pak Yusi ya. Siap, Mbak Novi. Oke, monggo silakan. Mas Putut. Mungkin dari kita-kita yang Katolik, apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi, dan kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin tadi mengenai nilai-nilai inilah yang terus kita bawa untuk memperjuangkan perdamaian ini. Di sisi lain memang kepentingan-kepentingan ini harus kita hilangkan dan tidak ada kepentingan apapun di dalam memperjuangkan perdamaian ini. Kita terima kasih kepada umat-umat Hindu karena memang di daerah-daerah kearifan lokal ini juga terus kita bawa dan bersama-sama dengan Katolik di dalam membangun perdamaian ini. Demikian Mbak Novi, terima kasih juga Mas Putut. Om Swastiastu. Izin menjawab Pak Yusi. Sebelumnya saya kurang perkenalan, saya Putut Bayu Seno, agama saya Islam, Pak. Maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Siap. Nanti takutnya salah dimengerti. Nanti saya nggak bisa ngomong tentang Hindu mungkin seperti itu. Oke. Ya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari tokoh rohaniawan Islam, Gus Nizam. Nah, ini pertanyaannya tadi, bagaimana kepentingan keagamaan menjadi faktor besar daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Mungkin Profesor Nyoman Sutantra. Ya, Manovi. Apa tadi Manovi? Saya tadi keluar gitu. Bagaimana kepentingan keagamaan menjadi faktor besar dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan yang lain? Iya. Ya, terima kasih Mbak Novi. Begitu ya Mas Putut ya? Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Cuman lebih ke ini ya. Maksudnya itu adalah kalau tadi kita bicara peace education itu pada tahap persiapan fundamental untuk generasi yang akan datang seperti itu ya. Tapi saya meminta pendapat untuk generasi yang sedang saat ini mungkin sudah melewati dari proses education-nya, tapi lebih ke tahap praktisnya seperti ini. Baik. Monggo silakan Profesor Nyoman Sutantra. Ya, terima kasih Manovi. Terima kasih tadi pertanyaan yang bagus atau pandangan yang bagus sekali. Ini kalau di Hindu itu kita punya dua hal yang harus seimbang. Yang dinamakan pertama adalah dharma agama. Berarti kita berbakti kepada agama. Selalu menjalankan agama yang isinya panca niti dharmaning. Jadi 5 untuk meniti kebenaran dalam beragama. Yang pertama, selalu santun dan teguh menegakkan kebenaran, satyam. Dan menegakkan kebajikan, dharma.
Dan ujungnya dari itu adalah ulas asih. Kemudian yang keempat, ahimsa, kita tidak menyakiti siapapun. Kemudian setelah itu baru hati kita bisa damai dan hati yang lain bisa damai. Jadi, hati semuanya bisa damai. Itu yang di sebelah kanan kita. Itu adalah berbakti kepada agama. Menjalankan ajaran agama secara benar. Dan yang kedua harus seimbang. Itulah berbakti kepada negara. Dharmaning negara. Atau dharma negara. Kita patuh kepada negara. Kita sebagai warga negara patuh kepada negara. Ini harus seimbang kedua-duanya. Dan untuk bisa melakukan itu, kita paham betul bahwa musuh utama kita bukan berada di luar diri kita. Musuh utama kita ada di dalam diri kita. 6 musuh utama kita. Tapi yang paling utama 3 dari 6 itu. Yang pertama nafsu. Kemudian yang kedua ego. Nah inilah sebetulnya yang sulit untuk dikendalikan. Nafsu dan ego dan keserakahan. 3 hal itu. Yakin, sadar betul. Mampu nggak kita mengendalikan itu? Kalau itu kita mampu mengendalikan, keseimbangan kita berdharma agama dan berdharma negara itu akan seimbang. Sehingga tidak ada kepentingan apa-apa. Kepentingannya adalah kita berdharma agama, menegakkan kebenaran, hukum agama, dan patuh kepada hukum negara. 2 hal itu yang kita harus pahami. Sehingga di Hindu dikatakan ada kebenaran atau pikiran yang benar datang dari segala arah. Tapi datang dari segala arah itu adalah kebenaran yang parsial. Dari arah kiri, arah kanan, arah depan, arah atas itu parsial. Tapi pikiran yang arif dan bijaksana datang dari diri kita sendiri. Kita menggabungkan pandangan dari kiri, kanan, depan, belakang. Kita gabungkan di sanalah kebenaran universal terjadi. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, tidak arif dan bijaksana, pasti kebenaran itu adalah kebenaran parsial yang kita dapatkan. Kita fanatis terhadap kebenaran parsial. Jadi kebenaran datang dari segala arah. Tapi dari arah satunya itu adalah kebenaran yang parsial. Kebenaran yang mutlak itu setelah kita menggabungkan, mengintegrasikan itu. Dipandang dari kiri, dipandang dari kanan, dipandang dari ini. Makanya kita punya telinga 2, dengarkan dari kiri, dengarkan dari kanan. Baru kita berbicara. Mata kiri, mata kanan kita lihat secara keseluruhan, baru kita berbuat. Ini sudah dituntun kita untuk itu. Dan hasilnya adalah peace and harmony. Selama itu hasilnya peace and harmony, jalan kita benar. Tapi kalau itu tidak berhasil pada peace and harmony, kepentingan kita salah. Kita mementingkan kelompok, mementingkan diri sendiri. Tidak peace and harmony. Karena tadi adalah kalau peace, pendidikan yang peace tadi itu, buahnya adalah peace and harmony. Damai dan harmonis. Kalau sudah menghasilkan apa yang kita lakukan damai dan harmonis, itulah hasilnya. Kalau tidak itu berarti kita belum bisa mengendalikan 3 hal yang utama itu. Nafsu, ego, dan keserakahan. Ini yang sering terjadi. Apalagi nanti tahun 2023 sekarang ini adalah tahun politis, akan terjadi itu. Itu yang kita harus jaga. Hati kita di sana kita harus jaga. Pikiran kita harus kita jaga. Arif dan bijaksana. Kalau tidak itu, kita akan pasti berpikir kebenaran parsial. Bukan kebenaran yang universal. Ya mungkin itu Mbak Novi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk tambahan sedikit Mbak Novi. Salam semua saudara. Makasih Mbak Novi. Terima kasih Profesor Nyoman Sutantre. Itu tadi jawabannya dari Pak Nyoman Sutantre. Gimana Mas Putu? Itu tadi peace dan harmoni. Izin menambahkan boleh Mbak? Monggo, silakan Pak Manggala. Ya, mungkin saya seumuran dengan Mas Putut ya. Belum ada 30 tahun. Kalau tadi Mas Putut bilang bahwa background-nya adalah seorang advokat di bagian hukum lah, katakanlah begitu, negara kita, konstitusi. Sebisa mungkin kita ketika mengambil sebuah keputusan atau mengambil sebuah sikap, itu harus mencoba berpikir dari 2 sisi. Pertama sisi kita sebagai pribadi, dan kedua adalah sisi orang lain. Kalau kita berbicara soal kepentingan itu,
apalagi dikatakan tadi kepentingan-kepentingan yang kecil, itu cenderung lebih besar pada porsi pribadi kita sendiri. Kadang kita tidak berempati dan tidak menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Sehingga paradigma kita dalam mengambil sikap sebaiknya harus dua sisi terlebih dahulu. Kadang dalam konteks hukum ya, misalkan ada seseorang yang buat kerusuhan, kemudian ada yang melaporkan dan akhirnya divonis di penjara misalkan. Apakah lalu kemudian bibit-bibit perdamaian itu akhirnya sudah semakin tumbuh karena kita mencoba memberantas orang-orang yang katakanlah dia membuat onar? Kadang justru sebaliknya, ketika dia nanti keluar dari misalkan penjara, maka dia bisa saja membuat satu bibit-bibit kerusuhan yang lain. Nah, kalau dalam kacamata filsafat, memang ada hal yang kemudian harus dirundingkan, dimusyawarahkan sebisa mungkin mencapai kata mufakat dan bisa saling memaafkan. Meskipun ini tidak mudah. Seperti halnya seorang Nelson Mandela yang kemudian dia dipenjara sampai seumur hidup. Tetapi ketika dia menjadi seorang presiden, dia lantas tidak membangun argumen permusuhan. Justru dia memberikan satu inspirasi yang sangat luar biasa bagi peradaban dunia bahwa perdamaian dia ciptakan tanpa kemudian dia membalikkan orang-orang yang dulu memenjarakan dia. Memang ini butuh suatu kebesaran hati ya Mas. Tapi saran saya atau pendapat saya adalah kita mencoba untuk berpikir dari dua sisi dan mengutamakan adalah sebuah kebijaksanaan untuk perdamaian. Terasa itu Mbak Nafi. Terima kasih. Terima kasih Pak Manggala Wirya Tantra. Baik, sudah tidak terasa ya, kita sudah 2 jam diskusi malam hari ini. Benar-benar menambah wawasan dan ilmu saya tentang peace education dari narasumber dan dari tokoh rohaniawan yang lain yang memberikan pemaparan yang sangat luar biasa. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, langsung saja closing statement dari narasumber kita, Bapak Saifuddin, monggo silakan. 2 menit ya, Pak Saifuddin. Terima kasih. Peace education ini harus terus kita perjuangkan, harus kita upayakan semua lini di pendidikan saja ya, masyarakat keberagaman itu sudah menjadi fakta ya, fakta bahwa kita bangsa Indonesia memang betul-betul berbeda ya, berbeda dalam semuanya. Tidak mungkin dipaksa untuk menjadi satu, tidak mungkin gitu ya, sama tidak mungkin, itu fakta memang berbeda. Oleh karena itu agar kita bisa rukun, bisa damai, maka bisa juga ini harus kita mainstreamingkan, kita harus utamakan begitu. Saya kira itu ini koneksinya Bapak Saifuddin mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Sudah selesai? Baik, terima kasih Bapak Saifuddin untuk closing statement-nya. Baik Bapak Ibu terkasih, karena kita sudah di penghujung acara, maka saya sebagai moderator malam hari ini memohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam penyebutan gelar.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Dr. Syaifuddin, telah menyempatkan hadir dan memberikan pemaparan yang luar biasa malam hari ini tentang tema Peace Education dalam konteks keindonesiaan. Dan kepada para tokoh rohaniawan yang telah hadir, ada Profesor Sutantre, Bapak Yusi Kwensi, Bapak W.S. Junarto, Bapak Manggala Wiryatantra, dan Kusmi Zam yang telah memberikan pemaparan yang luar biasa. Baik. Terima kasih juga kepada para partisipan yang telah setia mengikuti jagongan online Indonesia Merayakan Perbedaan setiap hari Senin. Dan saya ingatkan pula pada para partisipan jangan lupa untuk mengisi absensi dan kuesioner dengan menyertakan alamat email. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Wete Tongten. Salam semua saudara. Baik, acara saya serahkan lagi kepada saya, Mbak Wulan. Terima kasih. Silakan Mbak Wulan. Ya, terima kasih disampaikan kepada Mbak Novi yang sudah memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini, jagoan santai kita pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu telah kita simak bersama, diskusi bersama, dan bahwa betapa pentingnya pendidikan karakter dalam mencetak manusia-manusia yang berakhlak mulia, dan betapa pentingnya juga kita upayakan peace education. Mari kita saling menghormati antar umat beragama, mari kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, dan mari kita jaga hati dan pikiran dan juga berusaha selalu untuk memanusiakan manusia. Niscaya kedamaian akan tercapai. Peace for all, peace and harmony for Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa Senin depan dan salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Saifuddin. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih Mbak Ulan. Terima kasih para tokoh, Pak Yusi, Pak Nyoman. Terima kasih semuanya. Live ya. Manggala ya. Dan Pak Junarto sudah live ya. Baik, ini saya end meeting ya Bapak Ibu. Terima kasih.